Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di sekolah menengah. Strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Asesmen formatif adalah proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan siswa dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Dengan data yang diperoleh akan diinterpretasikan dengan teliti supaya guru dapat memutuskan kegiatan pembelajaran yang efektif bagi siswa agar dapat menguasai materi atau kompetensi secara optimal, yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pemahaman siswa terhadap pembelajaran, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama proses pembelajaran. Faktor penting yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif. Pertama, menyediakan umpan balik yang efektif untuk siswa. Kedua, melibatkan siswa dalam pembelajaran secara aktif. Ketiga, mengatur pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pembelajaran. Keempat, mempertimbangkan kebutuhan siswa untuk menilai dirinya sendiri dan untuk memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya. Dan yang terakhir, memperkenalkan pengaruh besar penilaian terhadap motivasi. Asesmen sumatif. Pengertiannya adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Penilaian sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat berpindah dari satu unit pembelajaran ke unit pembelajaran selanjutnya. Tujuannya apa ya? Tujuannya yang pertama sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa dan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pelatihan staf akademik, serta sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh penilaian sumatif dalam bentuk asesmen tidak tertulis, pertama ada diskusi kelas, drama, penilaian produk, presentasi, dan tes lisan. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis ada refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada guru tentang kesiapan belajar murid. Berdasarkan asesmen ini, guru perlu menyesuaikan atau memodifikasi rencana pelaksanaan pembelajarannya dan membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid. Instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh murid. Asesmen sumatif bisa dilakukan pada akhir semester jika guru merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid, atau sebaliknya pada awal semester. Hal yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif, guru dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa dalam bentuk praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Contoh praktik baik asesmen formatif, S dan for learning, dan sumatif of learning. Contoh bentuk asesmen tidak tertulis, yang pertama ada diskusi kelas, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapat. Yang kedua ada drama. Kuis tanya jawab secara lisan yang bertujuan untuk mengonfirmasi pemahaman murid. Dan yang ketiga ada drama yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, serta dapat mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikiran kritis murid. Keempat, ada produk,
yang bertujuan untuk membuat model miniatur 3 dimensi, produk digital, produk seni, dan lain sebagainya. Tujuan selanjutnya untuk mengembangkan kreativitas murid. Yang kelima, ada presentasi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan dapat mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Contoh bentuk asesmen tertulis. Pertama, refleksi jurnal bertujuan melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Kedua, esai, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Yang ketiga, jurnal, berfungsi untuk melatih kemampuan murid agar dapat berorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Yang keempat, tes tertulis dalam bentuk kuis pilihan ganda, pertanyaan, dan menerapkan umpan balik.